Diinfokan kepada teman-teman mahasiswa, persilahkan mengaktifkan videonya karena sebentar lagi acara pembekalan, kegiatan pembekalan session 2 akan kita mulai. Silahkan disiapkan alat tulisnya, mohon diperhatikan agar tidak nanti banyak yang bertanya lagi terkait pembekalan dan juga pembahasan proker pada pagi hari ini. Udah, mulai ya. Ya. Ada sudah, tapi ada yang di absen aja dulu kok per kelompok. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, saya mau cek kehadirannya untuk kelompok 1. Hadir. Kelompok 1 komitinya? Hadir, Pak. Hadir. Bendahara? Hadir. Bendahara kelompok 1? Hadir, Pak. Lagi di luar saya. Kelompok 2, ketua? Ada, Pak. Kelompok 3? Kelompok 3, komti? Hadir kelompok 3. Oke. Kelompok 4, komitinya hadir ya? Said, mana Said? Said ini yang saya cari kemarin. Said sempat Dari nggak kemarin hadir juga dicariin loh. waktu saat rapat koordinasi. Ditelepon aja. Rekan-rekannya yang dari kelompok 4, gimana Said? Mohon dihubungin selaku komti. Kalau Said kelompok 5. Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 4 siapa komtinya? Army JP, Pak, kalau nggak salah. Saidnya ada nggak? Oh, Army JP, kelompok 4 itu. Dari perjalanan Morateweh kok. Oke, baik Bu. WA Ibu tadi. Kelompok 5, Said. 5, Said. Tang. Nggak ada ini Said kayaknya di room. Kelompok 7. Bagaimana kelompok 7? Hadir, Pak. Oke, ketuanya hadir. Kelompok 8. Oke. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi wa barik wasallim ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun melalui Zoom meeting pada pagi hari ini dalam acara pembekalan kuliah kerja nyata skema etnografi sesi 2 angkatan 45 semester genap tahun 2020-2021. Salam dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Izinkanlah saya pada pagi hari ini selaku pembawa acara dan host pada pembekalan KKN skema etnografi sesi 2 akan membacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Cara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua materi 1 terkait instrumen KKN etnografi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSI, MPD. Setelah itu kita break, dilanjutkan materi kedua, pelaporan KKN skema etnografi yang akan disampaikan oleh Ketua KKN selaku Kabid Tikmas, Ibu Endang Sri Suyati, MPD. Setelah itu kita mengadakan istirahat isoma, dilanjutkan lagi masuk Zoom pada pukul 12.20 sampai 12.30, dan yang terakhir yaitu penyampaian draft program kerja yang akan disampaikan oleh Kepala LP2M Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSI, MPD, dan yang terakhir penutup. Itulah tadi rundown acara kita, pembekalan kuliah kerja nyata skema etnografi sesi 2 angkatan 45. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar seperti mana mestinya. Baik. Di dalam room ini yang sama-sama kita hormati, yang sudah hadir yaitu Kepala LP2M Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSI, MPD. Masih Ibu sudah hadir dan mudah-mudahan Ibu segera pulih dari istirahatnya. Ya, Ibu. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua KKN angkatan 45 Ibu Endang Sri Suyati, MPD, dan juga Bapak Ibu DPL masing-masing kelompok skema etnografi serta panitia KKN angkatan 45 dan mahasiswa-mahasiswi peserta KKN 45 skema etnografi yang saya banggakan. Untuk memulai kegiatan kita, seperti rundown saya bacakan tadi, mari kita bersama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya. Materi yang pertama tentang instrumen KKN etnografi yang disampaikan langsung oleh Kepala LP2M Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSI, MPD. Kepada Ibu, waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Eko. Buat kawan-kawan dipersilakan mengaktifkan videonya serta KKN. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
teman-teman sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu dosen pendamping lapangan, panitia DLP 2M, serta seluruh mahasiswa KKN yang mengambil skema etnografi yang berbahagia. Ini merupakan tahapan kedua pada pembekalan. Ya, jadi pembekalan ini jangan lupa nanti ditulis resumenya, kemudian dikumpul ke dosen pendamping lapangannya sebagai bagian dari 20% tugas. Nah, 10%-nya kan sudah berlangsung bulan yang lalu. Ini adalah tahapan yang kedua, 10%-nya. Jadi kalau nggak ngumpul ya hilang 10%. Makanya saya bilang ada beberapa mahasiswa yang WA, Ibu ini bagaimana bentrok dengan UAS dan seterusnya. Saya bilang komunikasikan dengan dosen pengampu mata kuliahnya. Karena kalau Anda nggak ikut ini, nggak ngumpul, nggak ada daftar hadir, 10%-nya hilang. Saya bilang gitu. Ya, karena KKN ini kan 4 SKS nih. Kita sudah mengatur sedemikian rupa, maka saya berharap semua teman-teman itu bisa mengikutinya dengan baik. Ya. Oke, kita akan membahas sebelum masuk ke instrumen, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ini panduan yang saya yakin teman-teman semua sudah download ini, ya. Karena setiap orang harus wajib memiliki panduan ini. Jadi panduan KKN ini di salah satu babnya bicara khusus tentang etnografi. Apa sih etnografi? Etnografi dari kemarin kita gaung-gaungkan kalimat itu, ya. Etnografi ini memang sedikit berbeda dengan KKN tematik secara umum, karena di etnografi ini kita ada studi penelitian yang cepat. Nah, itu namanya KKN etnografi, ya. Yang mana luaran akhirnya itu ada salah satunya berupa data. Nah, etnografi ini nanti dibarengi dengan program tematik lainnya. Nah, yang utamanya adalah ini, ya, pendataan. Jadi mahasiswa ini kita berharap nanti mampu menggambarkan secara menyeluruh karakteristik demografis, baik itu gambaran kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta ideologi masyarakat di masing-masing tempat. Saya ambil contoh misalnya di Lamandau. Ya, di Lamandau ini kan ada 3 lokasi ya yang berbeda. Dia sedikit dengan Seruyan ini sedikit berbeda ya, karena Seruyan memang terkumpul khusus di satu titik di Kuala Pambuang. Tapi kalau di Lamandau ini benar-benar berjauhan satu sama lain. Di kelompok 4 di Lamandau ini dicatat ya, desanya adalah saya baru mendapatkan info dari Kabupaten Lamandau yang tadinya mau di Kelurahan Nangabulik digeser nih ya ke Desa Kujan. Masih sama di Kecamatan Bulik juga, tapi nama desanya yang berbeda. Kalau yang tadi awalnya adalah Kelurahan Nangabulik, sekarang diletakkan di Desa Kujan. Nah, silakan dicatat itu kelompok 4 ya, Desa Kujan. Oke, tadi di kelompok 4 di Desa Kujan, ya, kelompok 5-nya di Desa Wonorejo, kelompok 6-nya di Desa Bina Bakti. Nah, dicatat itu ya, teman-teman khusus di Kabupaten Lamandau. Kalau kelompok 4 itu di Kecamatan Bulik, kelompok 5 dan 6 di Kecamatan Sematujaya. Kalau di Seruyan, nah semua teman-teman nanti terfokus di Kuala Pambuang. Hanya nanti teknisnya di RT yang berbeda-beda. Ya. Nah, jadi tujuan yang paling utama tadi adalah kalian akan mengidentifikasi yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fisik, serta ideologi masyarakat tertentu di lokasi yang sudah ditetapkan. Nah, yang mana harapannya nanti kalian mampu mengungkap point of view. Jadi masyarakat setempat tersebut bisa memetakan kondisi geografis daerah setempat, lingkungan fisik, serta prasarana yang ada.
Dan yang keempat adalah mampu menyusun laporan hasil wawancara dan observasi berbasis data demografis dan etnografis yang dibutuhkan untuk perluasan dakwah Muhammadiyah. Nah, itu yang paling utama dalam KKN etnografi. Program kerja itu merupakan program penyerta dari poin utama dari pendataan ini. Oh iya, ini kita ini terbatas cuma 100 ya Eko ya. Eko mungkin teman-teman panitia mungkin bisa out dulu deh, satu room aja. Satu room LP2M aja, soalnya ini terbatas 100. Jadi ada yang Iya. nggak bisa masuk katanya. Makanya saya jadi 2 sama Eko aja, Bu. Oh iya, semua Kika juga misalnya ada Kika, Ari atau siapa yang Kika sendiri. keluar sama Rahma keluar. Iya. Saya Pak Iqbal bertiga aja sih, berdua aja sini. Aku Eko, Pak Iqbal sendirian. Mungkin Pak Ari jadi satu sama Pak Iqbal. Oh, enggak. Nggih. Kita pakai Zoom yang terbatas ternyata Bu ya. Sebentar, nih mana-mana nih. Yang penting komtinya masuk semua, ya. Misalkan ada anggotanya 1 atau 2 terpaksa nggak bisa, maaf ini kesalahan teknis ya. Ya nggak apa-apa, ya. Komtinya wajib masuk ya. Nanti gantian untuk di daftar hadirnya. Ibu. Ya, oke, baik. Nah, yang paling utama di dalam penelitian etnografi ya kita melakukan observasi, artinya amatan. Nanti instrumennya selain observasi juga ada wawancara ya. Nanti kita akan bahas secara teknis instrumen-instrumen tersebut. Karena kita menyadari yang namanya manusia itu memiliki sifat dasar keingintahuan, memiliki banyak pertanyaan ya. Sifat ingin tahu inilah yang kemudian akan coba kita gali ya supaya nanti berbentuk ada data. Bentuk pertanyaan ini sering memaksa manusia untuk mencari jawaban antara lain dengan melibatkan diri dalam peristiwa yang ditanyakannya. Makanya tidak heran jika manusia ini sebagai observer terjun langsung. Ya, makanya kenapa kalian terjun ke daerah secara langsung ini agar bisa bergaul dengan masyarakat secara utuh. Ya, jadi tidak hanya numpang lewat aja gitu ya. Bentuk pertanyaan dasar ya yang harus nanti kalian buat di dalam wawancara nanti ya pastinya ini what, where, who, how, dan why ya. Where-nya nggak ada nih ya. Apa, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Ini bentuk pertanyaan dasar yang harus wajib ada di dalam sebuah instrumen pertanyaan. Nah, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini dalam penelitian sosial humaniora ya merupakan sebagai bagian dari metode penelitian etnografi. Ya, jadi gabungan. Ya, jadi gabungan nih. Jadi kalian ber-KKN sekarang sebenarnya kalau data ini nanti bisa kita kembangkan, ini bisa menjadi riset. Terutama yang teman-teman FISIP ya, teman-teman sosial humaniora, FISIP, EPKIP, dari data ini sebenarnya bisa mengembangkan lagi lebih luas ke skripsi ya. Metode penelitiannya nanti kualitatif, studi kasusnya atau etnografinya nanti bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya bisa sekali mendayung 2-3 pulau itu terlampaui ya. Nah, penelitian etnografi ini menekankan seperti apa sih? Kalian sebagai peneliti utama ini hidup bersama dengan masyarakat yang akan diteliti ya. Meneliti proses sosial, menemukan makna melalui pendekatan, dan pastinya data ini langsung diperoleh melalui informan. Jadi informan itu adalah orang yang memberikan informasi langsung. Jadi nanti kalau misalnya ingin bertanya terkait masalah keagamaan, maka teman-teman nanti akan datang kepada tokoh-tokoh agama. Ya, kalau berbicara terkait pendidikan, nah nanti teman-teman juga datang ke tokoh pendidikan setempat. Nah, pastinya sumber utama key informannya itu
yang harus kalian dekati itu adalah kepala desa. Karena dari kepala desa ini nanti akan muncul orang-orang yang bisa memberikan informasi data yang kita perlukan. Nah, dalam pengumpulan data, peneliti ini menggunakan metode etnografi dalam melakukan observasi. Nah, tadi ya, observasi tadi amatan, menyaksikan, mendengarkan, berusaha memahami langsung bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang diteliti. Nah, makanya teman-teman nanti saya berbagi saja ya. Di desa saya beberapa tahun yang lalu ada yang KKN. 2 perguruan tinggi di waktu yang sama. Nah, ini sulitnya terkadang karena kalian juga nanti di bulan Juli kalau nggak salah ada KKN IAIN nanti masuk juga di Sematu Jaya ya, tapi bukan di desa yang sama. Jadi tidak akan bentrok. Dia bukan di Desa Wonorejo sama Bina Bakti, tapi sama di Kecamatan Sematu Jaya, di 3 desa yang berbeda gitu. Karena apa? Kita tidak bisa memungkiri kalau dalam satu titik itu ada dua perguruan tinggi yang melakukan kegiatan yang sama, pasti akan nanti dibandingkan. Ya, pasti akan dibandingkan secara umum. Makanya pesan saya hati-hati nanti berkontak dengan masyarakat, jangan sombong, jangan angkuh ya, senyum, sapa, ramah, berbaur. Kalau ada orang-orang duduk di pos-pos kamling, ya sapa, datangin. Jangan hanya pas waktu penelitian aja ngobrol sama warga. Ya, enggak lah ya, yang kita observasi ini semuanya nih. 24 jam kita tinggal dengan masyarakat, ya harus semuanya bergabung dengan masyarakat. Nah, alat penelitian etnografi ini adalah peneliti sendiri kalian ya. Karena hidup bersama subjek, maka peneliti harus mempelajari lebih dahulu gambaran umum tentang masyarakat lingkungan alam setempat. Makanya kenapa lama ya, lumayan lama 3 minggu dengan harapan kita bisa membaur dengan masyarakat. Sehingga data yang didapat itu tidak hanya di permukaan saja, tapi bisa menggali lebih dalam. Ya, jadi pendekatan sosialnya tuh lumayan cukup lah waktunya dalam waktu 3 minggu itu ya. Nah, kemampuan peneliti dalam menggunakan bahasa yang digunakan masyarakat setempat akan lebih memudahkan peneliti untuk mengembangkan raport atau kegiatan penelitian. Nah, memang ini karena di Lamandau mungkin lebih dominan bahasa Dayak ya. Saya berharap di masing-masing di tiap kelompok tuh ada tuh satu orang yang menguasai bahasa daerah setempat. Contoh saya waktu KKN dulu, saya KKN-nya dulu karena saya kan kuliahnya di Malang. Kebetulan KKN-nya di Malang Selatan. Dan kebetulan di desa Petung Sewu ya. Itu Jawanya Jawa Medok khas. Saya kalau Jawa secara umum masih bisa ngomong dan masih bisa memahami, tapi kalau sudah Jawa halus, udah wes. Akhirnya kita hanya sebagai tukang tulis akhirnya saya ya, karena teman saya yang mewawancara langsung, ibu apa pekerjaannya ya kan, kalau misalnya berladang apa yang ditanam, pendapatannya berapa dan seterusnya, itu pakai bahasa halus gitu, bahasa Jawa halus. Nah kita kan nggak bisa memahami itu. Jadi nanti kalau misalnya pas kedapatan sumber informan yang komunikasinya menggunakan bahasa daerah ya, doronglah teman-teman yang bisa menguasai daerah setempat itu untuk melakukan wawancara. Ya, jadi pendekatannya apabila menggunakan bahasa yang lebih mudah itu lebih baik ya. Teman-teman yang nggak bisa bahasa daerah setempat ya bantu sebagai ini, sebagai dokumentasi, sebagai tukang catat dan seterusnya ya. Nah, tugas utama peneliti dalam observasi apa saja? Nah, mencatat, merekam peristiwa yang disaksikan, mencatat siapa saja yang terlibat, melakukan konstruksi tentang kejadian, perlu mencatat kejadian-kejadian khusus dan seterusnya. Jadi saya ambil contoh waktu di tahun kemarin di Kabupaten Sukamara, tepatnya di Desa Bangunjaya ya. Jadi saat teman-teman observasi ada menemukan sesuatu yang unik gitu ya. Jadi di satu desa itu memiliki pemakaman yang pemakaman Muslim dengan non Muslim itu terpisah jadi satu, tapi dia ada terpisah dengan batas yang menurut teman-teman peneliti saat itu unik gitu ya.
Itu salah satu contoh kejadian yang khusus. Nah, jadi hal-hal khusus-khusus seperti itu bisa jadi di beberapa daerah nanti akan ditemui. Nah, jadi tugas kalianlah nanti mencatat ya hal-hal tersebut. Jadi tidak hanya mencatat secara umum ya teman-teman ya. Karena etnografi ini kita bagian dari studi penelitian cepat. Jadi kalau ada hal-hal yang unik yang menjadi ciri khas dari sebuah kabupaten tersebut, nah itu bisa kalian catat ya. Nah, siapa sasarannya? Pastinya penduduk dengan aktivitas ekonomi, organisasi dan peranata sosial ya. Religi, organisasi keagamaan, teknologi perlengkapan hidup, kesenian, lingkungan hidup, problematika, dan kehidupan sosial. Ini nanti yang akan diobservasi. Jadi istilahnya begini, jadi nggak hanya turun, tak berkegiatan gitu ya, tapi memang ada yang harus kalian data ya. Program itu sebenarnya program penyerta saja sebenarnya, yang paling utama itu adalah ini. Nah ini ya, etnografi itu artinya memotret kehidupan masyarakat. Nah kenapa beda dengan amal usaha Muhammadiyah sebenarnya ya, karena memang di skema ini, skema kita benar-benar terjun ke masyarakat, memotret kehidupan masyarakat yang kita tempati. Ini saya lewati saja. Nah, perlunya kalian mengumpulkan dokumen. Jadi nanti kan kalian terjunnya itu kan hari Kamis kita keberangkatan, ya kan? Hari Jumat pelepasan secara resmi, kemudian menuju lokasi masing-masing. Nah, hari Sabtu Minggu tuh observasi awal ya, mengenal ini itu apa-apa segalanya. Nah, hari Senin itu sudah mulai pengambilan dokumen dan pembuatan pelaksanaan program kerja. Pastinya teman-teman mengumpulkan dokumen itu datangi dulu yang punya. Ya, kalau di lurah ya kadesnya atau lurahnya. Kalau di kecamatan berarti kunjungi kantor kecamatannya. Jadi perlunya dokumen-dokumen ini nanti untuk memperkuat sumber data kita, ya. Mulai dari jumlah penduduk, fasilitas publiknya, dan seterusnya. Yang kedua observasi. Nah, tadi amatan. Interview, observasi dilakukan terhadap kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu bertani, buruh, nelayan. Amati dari mulai pagi sampai istirahat sampai malam, ya kan? Kemudian peristiwa yang menonjol dalam kehidupan masyarakat itu apa? Pengajian kah? Gotong royong kah? Atau seperti apa? Ya. Interview. Nah, interview bisa dilakukan setelah observasi dilakukan. Jadi tahapannya itu kalian mengamati dulu, amati dulu ya, baru kemudian untuk memperkuat datanya, baru menggunakan interview atau wawancara. Tidak ada interview yang tidak didahului dengan observasi. Nah, penting ya observasi itu ya setidaknya dalam minggu pertama kalian di sana ya observasi, amati dulu ya kegiatan masyarakatnya apa gitu ya. Baru kemudian di minggu kedua nanti baru kita melakukan interview kepada sumber data. Nah, interview mendalam. Interview mendalam ini dimaksudkan agar pengetahuan peneliti terhadap fenomena yang diteliti itu menjadi lebih tajam dan mendalam. Informan yang betul-betul terlibat dalam kegiatan ini kita harapkan bisa memberikan data yang sebenarnya. Jadi interview itu bentuknya percakapan ya, bukan pertanyaan secara kaku gitu ya. Ya ngobrol-ngobrol saja. Ngobrol-ngobrol tapi basic data yang ditanyakan itu adalah terkait dari instrumen-instrumen nanti yang akan kita tanyakan. Nanti ada instrumennya ya, saya sampaikan. Dalam kegiatan interview, peneliti juga bisa melakukan observasi seperti memotret dinding, sertifikat, piala, dan lain-lain yang dapat menjadi alat bantu dalam pembicaraan. Yang keempat adalah life history approach. Artinya apa? Peneliti dapat mengumpulkan data dengan lebih tajam melalui life history approach. Peneliti dapat mengumpulkan data tentang aktivitas kehidupan si informan tersebut. Nah, fokus group discussion ini penting dalam kelompok kalian di satu titik itu ya. Jadi berdiskusi dengan sesama tim.
baru kemudian dianalisa. Nah, baru kemudian dibuat dalam laporan seperti ini. Nanti sistematika laporannya nanti disampaikan Bu Endang secara khusus nanti ya. Oke. Satu lagi. Mana instrumennya? Nah, ini berikutnya saya akan menyampaikan tentang, ini wajib kalian print nanti ya. Jadi yang dibawa itu, instrumen ini wajib dibawa nih. Dari sini, takutnya nanti di sana yang nggak ada printer. Nah, ini yang dibawa, kemarin kan sudah disampaikan ya, secara singkat, barang-barang yang dibawa secara individu. Nah, ini print out instrumen ini dibawa, dari sekarang disiapkan. Yang mana Bu instrumennya? Ini ada di dalam buku panduan ya, di bagian akhir lampiran. Nah, kita akan bahas secara mendalam instrumen nanti yang akan kalian tanyakan kepada informan. Ya, tujuan adanya ini untuk tadi mengeksplor, menggali, mengidentifikasi karakteristik demografis, gambaran kondisi sosial ekonomi, budaya, fisik, serta ideologi masyarakat di sana ya. Jadi metode pengumpulannya observasi, wawancara, dan dokumen. Nah, nanti tuliskan sini nama lokasi KKN-nya, misalnya desa apa, RT berapa, ya, kelompok 5, ya. Unitnya nih kosongin ya, universitas UMPR, DPL-nya siapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa, tuliskan. Ini instrumen yang kami ambil dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Jadi instrumen ini sama. Jadi KKN etnografi ini merupakan program KKN yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, yang kalian cari observasi awal utama adalah apa? Potensi alam. Tuliskan secara narasi. Letak wilayah geografis, batas wilayahnya utara, selatan, barat, timur, itu harus jelas ya. Jadi gambar denah peta tuh harus digambar, nanti wajib ada ya, guna menunjukkan letak geografis dan batasan wilayahnya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah punya ini ya, punya bantuan alat software dan seperti yang menunjukkan posisi lintang barat, bujur, dan seterusnya. Tuh, ada kan di HP tuh ya, teman-teman nih pasti sudah paham itu ya. Kalian kan teknologinya lebih jauh nih daripada Ibu. Nanti di handphonenya tuh nanti dicek posisinya di mana, lintang berapa, altitude-nya berapa. Berapa jauh jarak lokasi KKN ke kecamatan, ke kabupaten atau kota, transportasinya apa saja, ongkosnya bagaimana, kualitas jalannya bagaimana. Dipotret lah kualitas jalannya itu ya. Ini baru poin 1. Kemudian poin yang kedua. Jarak tempuh. Nah, tuliskan transportasi yang dijangkau oleh masyarakat. Diceritakan bagaimana mereka bepergian, ya, berapa kilo jarak antara wilayah A ke wilayah B, berapa lama waktu yang diperlukan, dan seterusnya. Itu jarak tempuh. Kemudian kendaraan. Nah, selain naik kendaraan, kira-kira kendaraan apa yang menunjang kegiatan mereka dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasinya, ya. Nah, untuk menjelaskan semua pertanyaan tersebut, dapat dilakukan observasi dalam menempuh perjalanan sebagaimana dimaksudnya. Jadi teman-teman nanti memotret peta denah, titik, batas, wilayah. Nah, jalan. Ya, jalan. Datangin. Ya, jadi nggak hanya anu saja, tapi jalan. Ini biar sehat kalian sana ya. Kan kalian kan nggak ada transportasi itu di sana. Kalaupun perlu nanti paling minjam sama Pak Kades. Tapi yang jelas nggak diperbolehkan membawa alat transportasi secara pribadi. Itu bagian pertama. Yang kedua adalah potensi alam sekitar. Nah, sumber daya alamnya. Bapak dan Ibu bisakah diceritakan kepada kami keistimewaan desa ini? Ya kan, keunggulannya apa? Cara masyarakat mengelola keunggulan desa ini apa?
Nah, misalnya kalau di Surian kan ya nelayan dari laut itu ya macam-macam ikan dan seterusnya, olahan ikan. Mungkin kalau di Lamandau Pak sawit, kebun dan seterusnya ya diceritakan di sini. Ini adalah instrumennya ya, sudah ada. Kalian mudah karena instrumen itu sudah ada. Tinggal bagaimana kalian nanti mencoba menggali itu melalui pertanyaan ini. SDM-nya bagaimana? Nah, mata pencahariannya apa? Ya. Sosial keagamaan. Nah, kegiatan-kegiatan tematik pendukung kegiatan ini sebenarnya kita buat untuk apa? Agar kalian lebih dekat dengan masyarakat sehingga bisa menggali lebih jauh, menggali lebih dalam data-data yang diperlukan. Nah, instrumen di sini ya. Alirannya apa, fasilitas sarprasnya apa ya. Keagamaannya apa saja yang di sana, ritualnya apa aja. Ya kan? Ritual keagamaan harian, mingguan seperti apa ya. Pasti ada tuh di tiap daerah. Aktivitas keagamaannya apa? Nah, peran pemuka agama bagaimana? Terus budaya, ritual budayanya apa saja? Aktivitas sosialnya, organisasinya adakah? Gotong royong, PKK, ya, yang aktif siapa saja? Dana sosialnya adakah? Gitu kan? Nah, ini ditanyakan kepada informan nanti. Nah, poin yang ketiga ini persepsi mahasiswa peserta KKN. Nah, kalau ini lewati aja poin yang ketiga ya, karena ini ada di dalam laporan. Yang akan kalian tanyakan nanti adalah poin 1 untuk diamati, poin 2 untuk yang ditanyakan. Nah, itu dari saya kalau kita bicara instrumen. Nanti silakan yang mau bertanya, monggo. Eko, mana Eko nih? Ibu izin bertanya bisa nggak, Bu? Bentar, moderatornya dulu nih, mana nih, hilang. Ya Ibu, tadi pindah duduk oleh Bu Endang duduk di sini. Oke Ibu, baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul sudah menyampaikan materi tentang instrumen KKN etnografi. Nah, kita lanjut sesi tanya jawab Ibu ya. Ya. Baik, kita buka masing-masing kelompok dulu. Dari kelompok 1 dipersilahkan bertanya. Kelompok 1. Halo. Ya Pak, halo. Ya, silakan kelompok 1 bertanya. Apa yang kurang jelas yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi, agar nantinya tidak bingung dalam pengerjaannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin di sini saya ingin menanyakan terkait titik awal apa namanya Pak, kedatangan kita nanti di Seruyan. Soalnya ada salah satu teman satu kelompok itu dia stay-nya di Seruyan terlebih dahulu. Nah, jadi dia menanyakan kita nanti setelah sampai Seruyan, apakah kita langsung menuju lokasi atau singgah di kotanya gitu, ada satu tempat tinggal gitu di sana. Jadi itu yang ingin saya tanyakan Pak terkait awal kegiatan ini. Baik, terima kasih. Langsung aja saya jawab. Ini sudah disampaikan kemarin pada saat rapat koordinasi Bu Nurul ya. Titik kumpul di mana, habis itu di sana nanti seperti apa, dan semuanya sudah disampaikan pada saat rapat koordinasi kemarin. Mungkin pertanyaan yang terkait tentang instrumen KKN etnografi yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi. Kita bicara materi Kalian, loh ya, Sapian. Bukan ya, bicara masalah teknis. Teknis tuh urusan kalian ikut dengan panitia. Jangan lepas dari panitia ya. Karena saya ingat Seruyan ini nggak ada yang stay di daerah kan. Semua kan dari Palangka semua. Betul? Ada Bu, di kelompok saya ada Bu. Nah, tuh, kok bisa ada data nih? Gimana nih?
Tanya siapa? Satu Kemarin orang, waktu Pak. ngelis di grup Kabupaten Seruyan itu 69 orang berangkat dari Palangkaraya. Iya. Ada si Adnan, Bu. Adnan JFND, dia stay di Seruyan. Soalnya lokasi KKN-nya di daerah tempat dia, Bu. Enggak kan gini, data kemarin Seruyan itu semuanya loh dari Palangka. Yang stay di itu yang grup Lamandau tuh ya kok ya. Masih ada menyimpan chat di grupnya. Total semuanya ada 69 orang. Itu jawabannya semuanya stay di kampus. Nah, nih. gimana Apakah nih? Adnan ini belum melis? Nggak ada kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau dia memang nanti dari sana Ibu, nanti mungkin dikonfirmasi aja lagi Bu. Dia benar-benar di sana atau enggak. Karena ini yang sudah melis, totalnya 69 orang. Di grup Seruyan Kabupaten KKN 45, itu 69 orang, semuanya stay dari kampus. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Ya. Silakan. Pertanyaannya masih tentang sekeliling materi yang disampaikan oleh Ibu Nurul tentang instrumen KK etnografi. Kalau untuk teknis itu nanti, itu urusan di ini. Ini tentang bagaimana kegiatan yang kalian laksanakan nantinya yang sesuai dengan disampaikan Ibu Nurul. Silakan ditanyakan, kurang jelas, kurang paham, agar nanti tidak bingung, nanti malah tanyanya di luar kegiatan pembekalan ini. Silakan kelompok 2, mungkin perwakilan. Assalamualaikum, mau nanya nih Pak. Silakan, dari siapa namanya kelompok 2? Riki Kurnianto, Ketua kelompok 2. Oke, Riki, silakan Riki. Yang ini Pak, ini kan tadi katanya ada pemotretan tuh. Nah, kalau pemotretan kita dari kampus ke Seruyan tuh apakah perlu nanti dimasukkan ke dalam pelaporannya? Oke, baik. Terima kasih. Terkait pemotretan dari kampus sampai Seruyan, silakan kepada Ibu. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Riki Kurnianto. Oke, Riki, kamu kelompok etnografi berarti ya. Jadi kalau kelompok 1, 2, 3 konsepnya adalah konsep KKN etnografi. Jadi yang paling utama itu adalah yang namanya memotret. Memotret itu bukan kata dasar potret, tapi dalam artian secara umum melihat gambaran keseluruhan dari masyarakat di lokasi tersebut. Nah, di Seruyan ini nanti kalian akan kita arahkan karena dia kan satu lokasi titik di kota ya, berarti yang dipotret itu berarti RT-nya aja saja nanti yang berbeda. Ingatin nanti Neko, waktu ke Pak Asafiri nanti kelompok 1, 2, 3 itu pemotretan etnografinya di RT yang berbeda, karena mereka kan lokasinya sama nih di Kuala Pembuang. Nah, yang berbeda adalah di kelompok 7 dan 8. Kelompok 7 dan 8 ini kan konsepnya adalah kampus merdeka. Kampus merdeka ini secara umum adalah kegiatan fisik pembangunan panti, itu kegiatan utama mereka. Nah, kegiatan pendampingnya adalah tematik. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan kelompok 1, 2, 3. Jadi kelompok 7, 8 tidak kami bebankan untuk memotret desa menggunakan instrumen yang banyak ini. Nah, tugas kalian itu adalah hampir mirip seperti KKN skema AUM. Nah, ada kegiatan fisik dan non-fisik. Non-fisiknya itulah yang berbicara tentang tematiknya. Nah, karena kan Hibah Kampus Merdeka ini kan KKN tematik ya. Jadi tema-temanya itu apa? Jadi temanya kita ini adalah ini pemberdayaan cabang Muhammadiyah. Itu temanya, ya Trias. Jadi yang dikerjakan kalian nanti adalah selain membangun fisik di panti asuhan, kalian ada menggunakan kegiatan non fisik tematiknya ini di 4 bidang. Nah, nanti akan yang kelompok 1, 2, 3 juga ada 4 bidang juga. Nah, keagamaan, pendidikan, seni budaya, dan inovasi. Nanti bagian inovasi itu nanti kalian bisa ngobrol ke pengelola di sana lebih tepatnya apa gitu ya. Sama yang di Lamandau juga
selain pemotretan secara umum kondisi geografis di lokasi tersebut, kalian juga menggunakan kegiatan pendamping tematik 4 poin, 4 bidang, ya, keagamaan, pendidikan, seni budaya, dan inovasi. Inovasi itu sebenarnya kalau dari saya hanya mewajibkan satu kegiatan, yaitu apa? Membuat video promosi ke wilayah. Ya, jadi kalian kan misalnya ditempatkan di Seruyan, buat tuh video promosi tentang Seruyan. Yang di Lamandau buat video promosi tentang Kecamatan Sematujaya, Desa Bina Bakti atau desa apa gitu ya. Sisanya nanti boleh diskusi dengan Kades kalau misalnya ada hal lain yang diperlukan di desa tersebut, programnya apa, itu bagian dari inovasinya, entah di keagamaannya dan seterusnya. Gitu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Baik, terima kasih Bu Nurul atas jawabannya. Oke, kita lanjut. Udah puas Riki ya terkait pemotretan tadi seperti apa? Belum puas. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Sudah jelas, Pak. Nggak ada yang ditanya. Andri udah jelas ya, Andri ya? Sudah, Ibu. Riki, Bu. Ya. Cuman nanti pasti RT-nya aja nanti yang berbeda antara grupnya Riki, grupnya Andri, sama grupnya Sofian. Walaupun sama di Kuala Pembuang, nanti berbeda ininya, lokasi yang dicari potensinya apa. Silakan kelompok 3 yang ingin bertanya. Jelas katanya kok, sudah. Oh, jelas. Alhamdulillah. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4 ini ada siapa wakilnya? Kelompok 4 Army kan JP mereka ini Bu ya. Mereka pengerjaan Lamandau. ini. Lamandau, sorry. Maksud saya mereka Lamandau ini tadi kelompok 4 Army Jeremy. Katanya di perjalanan. Yang Desa Kujan perwakilannya itu masih di Kecamatan Bulik di kota, tapi kalau di kelurahannya mereka kemarin atas saran dari Pak Camat Bulik, apa juga yang dicari katanya di KKN di kelurahan, ya makanya disarankan ke desa yang memerlukan tadi, Desa Kujan. Kelompok 4 Desa Wonorejo nanti. Kelompok 5 di kelompok 4 di Desa Kujan, kelompok 5 di Desa Wonorejo, kelompok 6 di Bina Bakti. Kelompok 5 dan 6 ini di Kecamatan Sematujaya. Ada kelompok 4 timnya Army ini, ada yang mewakili kah? Army JP? Sepertinya sudah jelas, Bu. Oh, jelas ya. Tinggal Tinggi, Bu. action ya. Iya, siap. Karena sebenarnya gini, proker kita itu setelah kalian ketemu pihak desa sebenarnya, dari Ibu hanya menggambarkan secara umum saja ya. Artinya ada kegiatan di bidang keagamaan, ada kegiatan di bidang pendidikan, ada kegiatan di bidang sosial, seni budaya, dan ada kegiatan di inovasi. Jadi kalau di bidang keagamaan nanti tergantung keperluan desa lah. Ya, kalau misalnya ada mereka perlu guru ngaji, nah berbagi nanti. Atau ada yang bisa kultum, atau bisa ajan di masjid. Nah, itu tergantung aja nanti sama pihak desa. Tapi secara umum gambarannya di bidang keagamaan tuh harus ada aktivitasnya. Kemudian di bidang pendidikan nanti ngajar. Kalau ada sekolah boleh, ya. Walaupun sekarang lagi UAS ya, lagi UAS, liburan nih. Nanti lihat sikon aja, kalau memang ada silakan. Kemudian bidang seni budaya olahraga tuh, atau bisa tuh ngajar tari kah, atau main poli kah, bareng sama warga setiap hari Minggu misalnya, atau setiap hari Jumat senam. Ya, tergantung keperluan desa nanti apa. Nah, kalau yang inovasi itu perlu tadi ya, membuat video promosi lokasi daerah tertentu tadi. Gitu ya, sudah dipahami lah teman-teman lah. Sudah, Bu. Oke. Lamandau nih udah hanya berpisah kalian ya. Jadi satu desa tuh dua pemondokan, laki dan perempuannya dipisah. Jadi Bu, boleh bertanya lah, Bu? Ya, silakan.
Untuk tempat tinggal tuh kan misalkan Bu antara laki dengan perempuan kan itu apakah jaraknya tuh jauh atau dekat itu Bu? Ini yang di mana? Di Hujan. Desa Kujen ya. Desa Kujen ini Mungkin. kami baru dikasih tahu informasi kemarin. Jadi saya juga belum tahu sih apakah jauh atau enggaknya. Yang penting kalian ikuti saja lah. Karena kalau Oke, Bu. lurahnya sudah, kepala desanya sudah bilang oke, karena ini camat sendiri yang menentukan. Jadi Pak Camatnya yang bertanggung jawab ini. Yang pasti kata mereka siap. Nah, kalau udah bilang, kalau pihak daerah bilang siap tuh aman sudah. Gitu ya. Iya Bu. Mm. Sejauh-jauhnya ya nggak bakal jauh juga lah. Paling di balai desa kalian tuh ditempatin. Yang satu di pojok, yang satu di pojok. Biasanya gitu rata-rata. Bagi yang nggak, kan walaupun kami ada menyediakan dana pemondokan kayak di Surian kan kami bayar nih ya pemondokan. Tapi kalau di Lamandau nih belum dikasih tahu biayanya berapa. Yang jelas kami siap ada pemondokan katanya. Ya udah. Nanti kalau di akhir-akhir ditagih ya gampang aja lah. Ada aja nanti panitia yang bayar. Tapi kalau misalnya di balai desa tuh biasanya gratis aja. Cuman bedanya paling satu di pojok sana, yang satu di pojok sana gitu. Kalau kayak dulu tahun lalu di Pantai Lunci, di Sukamara, mereka tinggalnya di puskesmas, di bagian belakang puskesmas. Yang satu di bilik kanan, yang satu di bilik kiri. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tergantung nanti mereka, karena kalau mereka sudah bilang siap tuh artinya apa? Sudah ada listrik sama air. Setidaknya kan itu. Jadi kalau pemondokan nggak ada listrik, air juga nggak bisa ditempati juga. Gitu ya. Iya Bu. Ada lagi kah? Sudah Bu. Oke. Sudah semua bertanya ya dari kelompok 1 sampai 6 karena kelompok 7 dan 8 ini kan beda instrumennya Ibu ya. Ya, mereka yang 78 nanti fokusnya di kegiatan tematik. Jadi mereka nggak menggunakan instrumen potret demografis di desa ini. Yang mereka gunakan adalah nanti berkegiatan fisik, nanti dibagi aja teknisnya di lapangan. Siapa yang berkegiatan di keagamaan, pendidikan, seni budaya, olahraga, atau inovasinya. Iya, Bu. Kan nggak mungkin juga orang tumplok-plok-plok menggawi apa tuh, membangun Bocor. dinding ya, dinding ya. Naik Pantai dinding. Asuhannya dinding kan naik. Betul. Nanti dibagi aja teknisnya nanti kayak apa. Oke. Yang Ada jelas nggak, yang Bapak? kelompok 1, 2, 3 mereka nggak membangun panti ya. Nanti ingetin Pak Asapiri. Fokus 1, 2, 3 itu fokus pendataan. Jadi berbagi nanti sebagian tim pendataan, sebagian tim nanti kalau misalnya siang ada ngajar ya ke sekolah ngajar ada. Gitu kok. Oke, Ibu. Waktu kita masih ada sekitar 5 menit. Apakah ada lagi yang perlu Ibu sampaikan? Mungkin mengenai Nggak ada sih. hal-hal terkait instrumen Oh, tadi? ini. Nggak ada yang instrumen. Saya mau share yang ini aja. Ya, Mengingatkan lagi lah. Tadi, Bu. Mana siapa? Ya. Masih ada yang mau telepon nggak? Belum nanya, Bu. Oh iya, Lamandau. Oh, Lamandau mau bertanya. Saya kira sudah paham. Silakan Lamandau. Saya Nensi Arista dari kelompok 6. Saya mau nanya, Bu, yang masalah kegiatan keagamaan. Kan kita misalkan nih, Bu, di daerah kami tuh nggak ada tempat ibadah untuk yang non-muslim, Hindu atau Kristen gitu. Terus misalkan di kampung sebelahnya ada, apakah kami diperbolehkan untuk keluar dari desa tersebut terus ikut ibadah di desa sebelah, Bu, gitu. Oke, baik. Sebentar. Nah, nanti ya jangan lupa nanti di saat kesimpulan di bagian akhir profil demografis ini harus ada tulisan gini, apakah di sana mayoritas muslim
atau minoritas. Nah, terus Muhammadiyahnya ada apa tidak di situ. Nah, ini kalau di Lamandau kan saya rasa profilnya seperti ini sih. Profil di Lamandau tuh dia lebih lebih multi. Bahkan banyak yang non muslim kalau nggak salah di sana ya. Kalau misalnya untuk ibadah boleh aja nanti tinggal izin aja kepada kepala desanya. Kamu di kelompok berapa, Neng? Kelompok 6 nih Bina Kelompok Bakti 6 ya. Bina Bakti. Kelompok 6 tuh Desa Bina Bakti. Kalau di Desa Bina Bakti nggak ada gereja untuk kamu ibadah, nanti izin aja kepada kadesnya ke desa sebelah boleh aja. Tapi kayaknya ada aja sih, karena Lamandau setahu saya sih multi ya. Hampir merata pembagian antara muslim dan non muslimnya hampir di semua kecamatan tuh sama. Gitu ya, Neng? Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Izin bertanya Bapak Moderator. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang salah, karena saya tadi agak terlambat masuk karena kepenuhan. Jadi yang saya tanyakan, setiap kelompok itu apakah ada dibekali seperti uang proker atau uang kelompok gitu, untuk melakukan kegiatan di lokasi KKN? Mungkin bisa dijawab, Pak. Terima kasih. Silakan, Ibu. Ini kelompok mana nih? Kelompok 1, Bu. Surian kah? Oke, di Ya. Seruyan kita terfokus kepada pembangunan panti asuhan sehingga dana kegiatan subsidi lebih banyak ke panti asuhan. Kalian dananya terbatas kalau tidak salah 1 juta Hongki untuk kegiatan. Subsidi kegiatannya per kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk kegiatan KKN itu 1 juta ya. Karena kita subsidi silangnya masuk ke pembelian alat bahan di panti asuhan. Nah, gitu ya Hongki ya. Jadi mau ngechat plang desa kah itu masih bisa tuh dananya. Gitu ya Hongki ya. Tapi kalau kegiatan nggak terlalu banyak kok Hongki. Yang pasti ada pegangannya, nanti ada. Nanti dikasih Bu Endang saat kalian sudah di sana. Nah, khusus yang di Lamandau juga ada ya, karena di Lamandau kita tidak ada kegiatan fisik yang dibangun di AUM, jadi lumayan lebih banyak ya. Jadi per desa tuh beda. Gitu ya Hongki ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Karena subsidi kegiatan itu untuk membantu itu apa yang keperluan desanya. Karena di Surian lumayan cukup banyak kelompoknya, jadi bisa terbagi secara karena yang setahu saya yang paling penting itu adalah mengecat plang kok ya di Surian itu. Plang TK, plang masjid, plang apa lagi kolah kemarin lupa saya. Insya Allah cukup aja kalau untuk petunjuk SD Aisyah 1, ya itu. pelang untuk masjid 1 sama pelang lingkungan. Jadi di situ kayak istilahnya ada SD, ada SMP, ada TK seperti itu. Ya itu. Kalau kelompok 78 kan pasti sudah di situ di panti itu. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk saya dari kelompok 8, teknik sipil. Untuk penjadwalan kita di sana itu sistematisnya gimana, Bu? Apakah sudah disediakan LP2M atau bagaimana? Kalian kan pekerjaannya kan mulai dari Senin tuh yang utama. Kita kan berangkat Kamis, Jumat ringkes-ringkes barang, Sabtu Minggunya masih observasi. Nah, Senin itu sudah kerja tuh. Pekerjaan kalian ini berbeda dengan yang AUM. Kalau AUM kan kami batasin tuh pekerjaannya sehari 8 jam. Mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, kalau yang teman-teman yang ber-KKN di daerah, ini tidak ada batasan jadwal. Karena bisa jadi malam diminta ngajar ngaji, ya kan? Masuk tuh. Yang pasti setiap hari harus ada daftar hadir, itu aja. Nggak perlu dikasih tulisan jam. Untuk yang teknik sipilnya nggak perlu pendataan nggak, Bu? Seperti kelompok etno yang lainnya? Nggak perlu, karena kalian fokus di fisik.
Tapi yang kegiatan tematiknya tetap wajib ada yang 4 bidang tadi saya bilang, ada keagamaan, ada bidang pendidikan, seni budaya olahraga, sama inovasi itu harus ada. Itu bagian tematiknya, karena kan judul kampus Hibah Merdeka itu adalah KKN tematik. Nah, temanya apa? Pemberdayaan cabang Muhammadiyah. Itu tema yang kita angkat. Gitu ya, Frank ya. Terima kasih. Oke. Oke, baik, terima Ibu, kasih. Masih izin ada? bertanya lagi. Ada Bu, Oh, ya. ada Pak, saya Pak mau nanya. Oke, 1 orang ya, terakhir ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Untuk terkait laporan itu dibikinnya 2 laporan, satunya laporan individu atau khusus kelompok aja gitu Bu? Oh ya, kalau secara teknis nanti sistematikanya setelah ini sama Bu Endang. Tapi kalau secara umum gini, KKN itu adalah nilai pribadi kan, individu kan. Nah, maka tiap-tiap individu wajib mengumpulkan laporan. Walaupun nanti yang di data yang utamanya itu adalah sama kan per kelompok, nggak masalah. Yang penting tiap orang itu mengumpulkan laporan. Fotonya jangan sampai nama covernya adalah laporan KKN Trias. Nah, dalamnya foto Nengsi misalnya. Ya, jangan. Walaupun sama-sama di ngajar misal nanti ya fotolah diri Anda yang lagi ngajar kah atau yang kalau inovasi misalnya ya promosi ya ada gambar kamu lah ya Trias. Karena ini kan nilainya individu. Walaupun datanya kelompok boleh sama gitu ya, tapi tetap terdata satu kelompok ada 15 ya 15 di dalam satu folder itu. Ya Bu, baik, terima kasih sudah jelas. Yang membedakannya pasti lampiran aja nih, lampiran foto ya. Kalau isi kayaknya pasti sama aja deh ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, cukup ya. Sudah jelas semua. Saya rasa sudah dijelaskan sangat rinci oleh Ibu Nurul tadi. Gimana Ibu? Sudah cukup? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih saya ucapkan Satu kepada... lagi kok yang tadi yang saya share bentar. Iya Bu, silakan Bu. Excel nih. Nah. Oh iya. Iya, tolong di screenshot ya kawan-kawan. Silakan di screenshot di layarnya. Nanti kalau perlu minta screenshotan bisa japri nanti. Saya bagikan. Hubungin Pak Ari. Oke. Nih. List barang yang dibawa. Ada obat-obatan 1 paket. Ada peralatan mandi, beras, sarden 5 biji, mie 5 biji, peralatan sholat 1 paket, kasur kecil, selimut, sleeping bed, peralatan tulis. Oke. Ini individu yang tadi sudah oke. Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah di screenshot. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nurul atas waktunya yang telah Ibu luangkan untuk memberikan materi instrumen KKN etnografi. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya kita foto bersama dulu Ibu. Oke, silakan diaktifkan videonya ya. Kita foto bersama dulu untuk laporan. Nanti Pak Iqbal akan mengambil foto. Silakan Pak Iqbal dihitung. Oke, baik sudah. Terima kasih Bu Nurul atas materi yang diberikan. Kita break dulu kurang lebih 5 menit. Oke.
Tes. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup breaknya. Baik, kita langsung ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu materi kedua tentang pelaporan KKN skema etnografi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Endang Sri Suyati MPD. Namun pada kesempatan kali materi pada sesi yang kedua ini akan dimoderatori oleh Bapak Iqbal Tawakal MT. Pada Bapak Iqbal, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Halo, nyala ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Di sini saya melanjutkan untuk jadi moderator menggantikan Pak Eko. Dan di sini kita akan melanjutkan materi kedua yang disampaikan oleh Ketua Panitia KKN 45, yaitu Ibu Endang Sri Suyati MPD, dengan materi pelaporan KKN skema etnografi. Jadi di sini dijelaskan bagaimana tentang teknis dari pelaporan KKN. Ibu Endang sudah siap? Ibu Endang sudah siap, Bu? Ya, siap. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ibu Endang. Silakan, Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya sehat semua ya. Seperti yang sudah dijadwalkan ya. Kita mau berangkat hari Kamis untuk seruyan tepat berangkat 6.30 dan untuk Lamando sorenya tepat berangkat pukul 16.00 ya. Dan mulai besok ada jadwal yang baru itu silahkan menyesuaikan jadwal tepat waktu untuk melaksanakan Genos ya di PKU yang sudah di-share oleh Pak Eko dan teman-temannya. Harapan Ibu adalah ketertiban diutamakan ya sebelum saya melanjutkan ke laporan etnografi cepat ini ya, karena mudah-mudahan selama 3 minggu kegiatan dan 1 minggu itu untuk observasi dan pulang balik dari Palangkaraya menuju Seruyan, demikian pula Palangkaraya menuju Lamando. Baik teman-teman, saya minta Pak Iqbal untuk di-share Pak materi saya Pak. Iya. Saya lanjutkan komentarnya nanti ya, teman-teman ya. Ya. Baik, teman-teman. Karena KKN dari etnografi amal usaha Muhammadiyah ya atau AUM itu berbeda ya, baik laporannya ataupun bentuk kegiatannya. Tetapi sama Anda mendapatkan penilaian 4 SKS di dalam
pelaksanaan KKN-nya. Di sini jelas ya, ada penyelidikan ya. Sebelum Anda nanti mungkin mendapatkan materi sampai jauh, nanti tolong teman-teman semua, karena ini pembekalan adalah nilai dari 10% yang kemarin sudah 10% ya. Apabila Anda tidak mengumpulkan nanti resume, saya mohon maaf kalau DPL Anda nanti mengurangi nilai. Jadi saya tidak akan bertanggung jawab, tapi saya hanya mengingatkan bahwa di dalam tanggung jawab Anda salah satunya adalah mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembekalan untuk selanjutnya nanti berkegiatan. Ya. Saya lanjutkan ya. Di dalam pendidikan etnografis itu sebetulnya menggunakan etnografi itu cepat untuk menentukan prioritas ya. Tentu apa? Kebutuhan-kebutuhan terkait dengan penelitian di lapangan. Karena Anda sudah semester 6, tentunya Anda sudah mendapatkan materi metodologi penelitian dan lain sebagainya ya. Storytelling-nya ya mengisahkan cerita lewat pencatatan ya, namanya aja kualitatif ya. Mendeskripsikan diri dicatat, makanya jangan lupa membawa pulpen lebih dari 1 atau lebih dari 2 bukunya. Kalau yang utama adalah laptop ya, laptop itu chestnya jangan sampai ketinggalan ya. Demikian pula dengan rekaman. Rekaman ini ya, audio, video, pemetaan perjalanan melalui resepsi indrawi itu artinya melihat mulai dari Anda berangkat ya, katakanlah Anda mulai dari sekarang packing, besok itu mulai genus itu Anda sudah harus menvideo ya. Sebelum saya berangkat etnografi ke ini saya melakukan genus dulu, diikuti berapa, kelompok Anda siapa, komtinya siapa, ya kan? Jam berapa, lalu keberangkatan menggunakan apa, jam berapa, lalu pas makan waktu breaknya kapan, itu harus selalu, karena inilah namanya storytelling itu tadi. Jadi mencatat, merekam. Kalau Anda merekam di dalam hati tentunya ada lupa. Jadi nanti dibagi per kelompok itu, mana yang merekam dengan HP, mana yang dengan catatan, kemudian dihimpun nanti untuk membuat suatu laporan individu ya berupa itu tadi, dan tentunya seminar hasil yang Anda harus nanti pertanggungjawabkan terakhir saat Anda selesai melakukan KKN ya. Lalu etnografi cepat itu ditandai oleh siklus pendek dalam wawancara mendalam. Jadi wawancara itu sudah Anda, jadi sekarang itu Anda berpikirnya jangan apa yang dibawa, apa yang Anda kerjakan dan apa yang Anda harus tanyakan ya. Observasi pada waktu-waktu kontekstual ya, pokok di waktu singkat dan ditetapkan. Jadi nanti komti itu memang harus aktif, benar-benar aktif. Anak buah 1, 2, ini khusus yang ini. 3, 4 khusus yang ini dan sebagainya, sehingga pembagian kerja itu akan meringankan nanti di mana Anda menentukan untuk Anda melakukan pelaporan seminar hasil, baik pelaporan itu untuk foto, dokumentasi ataupun untuk wawancara, ditanyai kan, nanti ditanyai sama DPL-nya, ditanya sama panitia, kemudian nanti kalau pas bagian saya akan bertanya kepada Anda saat Anda memberikan seminar hasil itu tadi. Next, Pak. Lanjut, Pak. Siapa namanya ini? Dari sini bisa ya? Ya. Basis pengetahuan ya, itu alam imajinasi itu tadi inovasi cepat itu adalah kalau misalkan Anda pernah membaca itu ya, hidup bergaul dengan masyarakat, mendengar, berbuat dengan dan berbuat dengan bahasa mereka ya. Kalau misalkan di dalam tengah-tengah itu ada yang bisa susah bahasa Indonesia, kemudian Anda bisanya bahasa yang lainnya, silahkan ya, seperti itu. Sadar niat mau tahu tentang sesuatu yang di sekitar kita. Memotret kehidupan masyarakat, tentunya yang nggak aneh-aneh yang dipotret ya. Ya, lihat dulu baru bertanya. Mengamati dulu baru bertanya, Pak, ini kok seperti ini apa, Bu, seperti ini seperti apa, itu boleh. Itu adalah menggali suatu pengetahuan yang Anda dapatkan tidak di tempat tinggal Anda, tetapi di tempat
tinggal baru. Ya. Terlibat total ini partisipatoris ya untuk menjaring data dan tanda. Menunda, mengklaim dan menilai sesuatu ya. Ini punyaku, itu punyamu bukan. Mengabstraksikan problematika pada potret atau realitas yang kompleks ya. Menyusun laporan dengan cepat dan tepat. Ini mahasiswa semester 6 itu berpikirnya tidak lambat, tetapi harus cepat dan harus tepat. Ya, ini profesional. Artinya bahwa di dalam pelaporan nanti adalah ada problematika, ya, itu apa namanya tuh problematika tuh realitas yang kompleks. Tentunya Anda menyusun laporannya dengan cepat dan tepat juga. Biar nggak lupa. Ini jangan menunda. Kalau misalkan Anda harus jadikan diri, jadikan diri. Jadi tidak ada mahasiswa itu yang duduk-duduk main HP hanya sekedar HP saja dalam waktu 3 minggu ini. Ya, upayakan itu. Kalau sering bertanya, berarti Anda tidak memahami apa itu namanya etnografi. Jadi Anda menentukan, saya pengen KKN etnografi di Lamando, ada yang nangis-nangis nih. Oh, nggak dapat di Seruyan, kenapa gini? Padahal aku udah siapin, tapi Anda tidak tahu apa itu namanya KKN etnografi. Ini yang susah ya. Hanya karena Anda bernafsu pengen di suatu tempat aja, tidak. Anda ingin di suatu tempat etnografi ini, Anda kepingin adalah mendengar, ya kan? Apa namanya tuh sadarnya tentang sesuatu di sekitar kita, kehidupan mereka. Jadi tidak hanya sekedar rekreasi, ya. Tidak ada ini. Nanti rekreasinya mendekati 1 H pulang itu aja. Tapi sebelum Anda ini adalah tidak ada katanya ini untuk rekreasi, ya. Catat itu ya. Jadi namanya etnografi itu kalau misalkan ada yang kemarin itu nangis-nangis akhirnya bisa, tetapi bisa ke Seruyan atau Lamando, tetapi dia tidak memaksimalkan, itu namanya tidak sesuai dengan harapan. Harapannya hanya adalah dia kepingin apa namanya tuh kepingin jauh saja. Ya. Next, Pak Iqbal. Ya, ini ada gambarannya ya. Pesimis, ya, tentunya no. Optimis tentunya yes. Ya, ini adalah apa namanya Anda tuh apa namanya semangat untuk datang ini untuk mengetahui apa yang Anda laksanakan. Ya, tentunya Anda harus tahu bahwa Anda membaca buku panduan pelaksanaan KD etnografis cepat. Sebelum Anda datang itu harus Anda sama dengan kuliah membaca materinya bagaimana panduan pelaksanaan studi etnografi cepat. Next, Pak Iqbal. Oke, ini ragam pekerjaannya di sana nanti, ya tentunya, ya ada ragam pekerjaannya tuh mestinya ada kalau misalkan di kebun, ada di sawah, ada di laut, ada di pasar, ya itu banyak. Inilah amati nanti, amati Anda. Ya, pengamatannya ini adalah nanti seandainya Anda menemukan yang kelihatan unik, kelihatan untuk misalkan bisa untuk dikembangkan, ya ayo. Bagaimana di pasar, bagaimana pemasarannya, roda ekonomi di sana itu seperti apa, ya kan? Bagaimana lautnya, penangkapan ikannya, bagaimana pertaniannya, ya, perkebunannya seperti apa, income-nya seperti apa, penduduknya jumlahnya berapa, ya, wilayahnya berapa, saya tempat tinggalnya di mana, gitu, seperti itu, ya. Next, inilah ragam pekerjaan. Selanjutnya adalah ini nggak bisa sendiri ya. Multikulturalisme, ya. Semua di sana ini adalah beragam agama. Tetapi satu, Mas, harus kita menghormati, ya. Saya usahakan kemarin itu ada Sukamara, ya dulu ya, kakak Sukamara ini ada kasus ini seperti ini ceritanya. Pada jam-jam 5 lebih menjelang maghrib itu biasanya 5:30 itu namanya anak-anak itu ada yang habis mandi, ada yang habis ada yang olahraga, itu biar keringatnya menetes. Tetapi boleh saja yang non muslim itu misalkan main gitar, tapi jangan keterusan, ya. Karena pas saatnya di sana itu ada azan maghrib, itu berhentilah sejenak. Ya, sejenak. Untuk apa? Menghormati. Demikian pula juga gitu yang Islam, yang Muslim. Nanti kalau ada temannya yang
ke gereja pagi, silakan dikasih waktu, ya. Bahkan nanti dibangunkan saling-salinglah toleransi. Dalam hal ini adalah inilah namanya keragaman di dalam budaya di Indonesia. Jangankan Indonesia, di Kalimantan ya, ada yang Buddha, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ya kan? Ada yang Hindu, ada yang apa namanya itu Kaharingan dan lain sebagainya. Inilah bentuk kita harus benar-benar menghormati ya, menghormati antar umat beragama. Itu kuncinya ya, bahwa nama baik pribadi, keluarga, teman, dan alma mater. Oke. Selanjutnya, oke. Ini ada di sana tuh kalau misalkan ada klinik kepercayaan kebatinan tuh ada banyak. Jadi kalau misalkan Anda tuh pernah melihat ya macam-macam seperti itu di film-film itu ya. Ya tujuannya adalah ya satu aja. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa yang kami jelaskan, artinya punya nilai-nilai yang seperti ini adalah tergantung kepada wilayah. Ikutilah adat ya, adat misalkan di sana nanti kayak apa seperti apa ya, ikutilah, tetapi amati dulu baru bertanya ya, digalilah pertanyaan itu sehingga Anda dapat bisa bercerita sesuai dengan yang Anda lihat. Next Pak Iqbal. Oke. Ya. Di dalam panduannya ya, panduannya pelaporannya itu ya di sini ada bab 1 benaran menulis etnografi wilayah KKN. Anda tulis ya. Etnografi wilayah KKN mana? Oh, saya di Lamando. Oh, saya di Seruyan. Ya. Metode yang Anda gunakan apa? Observasi, mengobservasi apa? Nah, lalu wawancara dengan informan. Yang Anda wawancari siapa? Ada PDM, ada ketua RT, ada PCN, dan sebagainya di sana ya, ada wilayah-wilayah sana, dan sebagainya. Lalu tentunya ada dokumentasi foto, before dan after. Sebelum dan sesudahnya. Lalu catatan penting dalam proses pengumpulan data. Bagaimana catatannya itu? Nah ini ya si Ibu saya katakan tadi, bahwa di dalam semuanya itu ya, Anda harus satu kelompok itu harus pembagian tugas benar-benar Anda lakukan. Kalau Anda tidak bisa membagi tugas sama teman Anda, tentunya di dalam bab 1 itu tadi Anda tidak akan menyelesaikan dengan baik. Oke? Lalu ada bab 2 di situ ya. Bab 2 itu adalah kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pak Ari, buka pintunya sana aja, Pak. Pintunya sana aja. Ini nggak bisa. Ini nggak cukup di sini. Ya. Dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, ini ada latar belakang. Ya, tentunya latar belakang alam dan lingkungan sekitarnya yang Anda ceritakan, ya. Bagaimana, Bu, latar belakang alam dan sekitarnya? Tentunya ya tadi yang saya ucapkan, diamati dulu baru bertanya di wilayah sana. Ya. Lalu yang B, ya, ada fasilitas publik. Yang pertama itu fasilitas tadi itu ada ibadah, ada pendidikan, misalkan ibadah itu yang misalkan agama ini ada berapa di wilayah situ, ada yang muslim berapa, masjid, musola, ada misalkan gerejanya berapa, itu harus tahu. Lalu fasilitas pendidikan, ada sekolah dasarnya berapa, madrasah, pesantrennya ada berapa, puskesmasnya, fasilitas sosial itu seperti balai pertemuan, pendopo itu ya, sanggar kesenian, tempat olahraga itu ada enggak? Ya mati. Lalu yang kelima, fasilitas komunikasi dan transportasi. Ya, ada enggak? Di mana letaknya? Misalkan, oh di dekatnya sini, kotanya ini ya, kamu gambari bagaimana itu letaknya sesuai dengan yang Anda pahami. Lalu pranata sosial, LSM, lalu paguyuban warga. Dalam hal ini, Anda harus benar-benar memahami apa itu kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya
di masyarakat di mana Anda melakukan KKN, baik di Seruyan ataupun di Lamando. Oke. Lalu bab 3 itu mengenai deskripsi aktivitas organisasi sosial, agama, budaya, ekonomi, dan politik. Ya, yang Anda uraikan nanti ada struktur sosialnya dan migrasi penduduknya. Ini dari awal nih ya nanti ya. Jadi nanti dibagi itu ya, bab 1 itu siapa, bab 2 itu siapa, bab 3 itu harus punya data lengkap. Kalau nggak lengkap ya udah nilai Anda nih taruhannya. Yang B adalah institusi sosial atau organisasinya apa. Lalu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan di sana tuh rata-rata apa, SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, kesehatannya seperti apa. Hubungan antar agama dan kepercayaan baik enggak. Kalau misalkan melakukan apa waktu ada perayaan agama-agama itu seperti apa. Sistem kepercayaan, bentuk-bentuknya ritual, seremoninya seperti apa. Misalkan kalau muslim waktu misalkan ada tarweh, kalau misalkan non muslim seperti apa, tanya di situ. Lalu mata pencarian hidup dan teknologi peralatan itu apa. Kebanyakan di situ wilayah Anda tempat KKN itu pencahariannya apa utama. Lalu menggunakan peralatan apa, peralatan komunikasi, peralatan masak, dan sebagainya, sesuai dengan teknologinya, ada TV apa enggak, bagaimana dengan komunikasi dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu, ya terakhir ini adalah ada bab 4, kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dan saran ini tentunya yang pertama adalah saran untuk pemberdayaan masyarakat. Gimana Bu menyarankan untuk masyarakat Anda? Tentunya setelah Anda mengapai bab 1, 2, 3 tadi, Anda tentunya bisa. Hendaknya masyarakat bla 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 bla, tapi didukung dengan dasar yang kuat. Tidak hanya menyarankan aja. Kemudian yang B, eksistensi dan strategi dakwah Muhammadiyah. Bagaimana? Ya ini penting ya, karena kita itu penaungan di Muhammadiyah, otomatis Anda nanti Bapak PDM-nya di sana tanya, bagaimana Pak eksistensi dan strategi dakwah Muhammadiyah di wilayah yang Anda akan ber-KKN itu gimana? Lalu yang C, strategi institusional, building, pemberdayaan cabang dan ranting Muhammadiyah. Bagaimana Pak pemberdayaan cabang dan ranting ada di Muhammadiyah? Nanti itulah temuan-temuan yang itu tadi. Oh di sana rantingnya kurang, oh berlebih. Artinya nanti kita komunikasikan dengan saat nanti Anda seminar dan nanti akan ada pembahasan di dalam PP di Muhammadiyah, di PWM di Muhammadiyah di sini. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada referensi ya, lampirannya itu ada foto aktivitas masyarakat dan rekaman ya. Foto aktivitas masyarakat itu kesehariannya ya. Foto nanti yang Anda tampilkan di dalam laporannya seminar hasil itu bukan banyak, tapi kalau misalkan ada 10 ya ada 3 before dan after. Yang pertama kegiatan apa, lalu yang kedua kegiatan apa. Foto yang ditampilkan dalam lampiran itu harus ada tulisannya, bukan hanya foto nempel aja. Di atasnya misalkan foto aktivitas masyarakat kegiatan misalkan keagamaan, kecamatan, bla 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 bla, kabupaten, misalkan di Seruyan. Kegiatannya apa? Ada fotonya. Ada fotonya. Lalu bawahnya juga kegiatan ekonomi bawahnya, kegiatan di kebun bawahnya, dan lain sebagainya. Dengan nanti Anda bisa menuliskan, lalu nanti saat Anda seminar hasil, kalau ditanya ini foto apa? Ini foto apa? Foto apa? Harus Anda tahu dokumennya. Tahu dokumennya. Maka dari itu, dokumen-dokumen itu nanti harus disusun ya. Mas, misalkan nomor 1, misalkan Mbak Leli, nomor 1. Oh, kamu dokumen ini. Sampai nanti, jangan sampai ada mahasiswa, kelompok Anda, anak buah Anda, yang tidak ada yang tanggung jawabnya. Itu akan mengurangi nilai individu Anda. Ya. Kebersamaan satu kelompok, dari satu kelompok 15 ini, harus komtinya harus pinter-pinter memberikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing untuk kelompok.
Karena ini berhubungan dengan bab 1, 2, 3, 4, 5 itu tadi, dengan lampiran-lampirannya, otomatis Anda nanti akan ditanya pertanggungjawabannya sesuai dengan foto yang Anda tampilkan dan bercerita tentang keadaan yang sebenarnya saat Anda melakukan KKN etnografi. Demikian kira-kira teman-teman, silakan kalau ada yang bertanya, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Iqbal. Oke, terima kasih Bu Endang atas materi yang disampaikan. Silakan teman-teman peserta KKN skema etnografi, jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja. Dimulai dari kelompok 1 dulu atau seperti apa? Nah, sebenarnya ada yang present ini Bu, dari Novelia Aryani. Silakan. Ya, Novelia. Silakan. Yang resen Novelia. Mana ini orangnya? Atau yang lain lagi? Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Itu sudah ada saya share di kolom chat. Link absen. Silakan teman-teman. Terkait pelaporan, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada sepertinya nih Bu. Misi Pak, mohon. Ya, siapa itu? Nama, kelompok? Misi kelompok 2 Pak. Ini bukan nanya sih Pak. Mau minta itu file dari KKK tingkat yang ada laporan KKN-nya kemarin, biar ada gambaran untuk kami. Ya, Riki. Untuk file laporannya itu kan tadi Ibu jelaskan bab 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu gambarannya poinnya itu tinggal isi kan belakangnya itu. File apa maksudnya? Ya. Untuk misalkan kan keadaannya beda-beda ya. Kalau misalkan seruyan nanti, jadi apa namanya tuh dengan yang Ibu berikan itu tadi, kalau misalkan contohnya ya itu tadi ada bab 1, 2 itu kan sudah jelas kan? Poin 1 tentang apa? Poin itu ada isi aja nanti. Saya ulangi lagi bahwa Anda amati dulu, baru Anda bertanya, baru Anda mendeskripsikan diri di dalam catatan itu tadi. Paham Rizky ya? Paham Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada yang kurang jelas? Silakan yang lain. Ini mungkin Bu maksudnya ini contohnya nah. Oh gini. Mau nanya ke Pak Ari. Nah, ini ada denahnya nantilah. Nah. Gini Kak Rizky. Pokoknya ikuti sistematika aja Rizky. Nah. Sistematika yang disampaikan sama Bu Enaka sama Bu Ena Di tadi. panduan. Rizky? Di panduan ya, ada Bu. Rizky. Dan teman-teman lainnya. Ya Bu. Ya. Sesuaikan dengan panduan dan tadi itu ya yang disampaikan Bu Enaka sama Bu Ena itu kan tadi kan dipelajari ya. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, kayak gini kan komputasinya. Nah. Ya kan jelas ini. Ini yang kerangkanya dari Ibu, tapi isinya yang disampaikan dari Bu Enaka ini tadi. Tapi tentunya lampiran-lampirannya sama kesimpulannya sesuai dengan konteks yang harus Anda terapkan di kecamatan yang dimana Anda ber-KKN etnografi.
Nanti mungkin di anu aja Bu Enaka, di share di grup mungkin di komti. Ya Rizky ya. Rizky kelompok berapa Rizky? Kelompok 2 Ibu. Seruyan. Komti kelompok berapa kamu? Kelompok 2 Seruyan Bu. Oh ya, nanti akan di share di komti ya, di grup komti ya. Oke. Baik teman-teman. Rahasia sih Bu data ini. Oh, tapi yang pokok-pokok aja sebetulnya. Iya, Yang sesuai enggak yang sistematika. ya, yang di share-nya yang punya ibu saya aja. Saya yang tadi yang kedua tadi loh, Bu. Kok tutup kok? Karena ini kan anu basisnya kan data, makanya enggak. Atau yang itu tadi aja Bu Enaka, yang punya saya saja nanti gambarnya kan nanti diisi kan itu sudah jelas. Yang slide yang Ibu kirimkan ke saya tadi, yang saya tampilkan tadi loh. Jadi nanti biar mikir dia, tapi kalau ditampilkan yang punya Bu Enaka ini tadi ya memang sama dengan ya copy paste aja nih. Ikut sistematika aja sih. Ya, aja. Oke. Ini Sistematika yang tadi ya? ya yang mana yang KKN 45. Yang Ibu kirimkan ke saya tadi aja. Iya. Itu kayaknya sudah mewakili deh. Yang ada bab 1, 2, 3, 4 dan kesimpulan 5 sudah mewakili Bu. Hah? Yang pelaporan ya Bu ya? Iya, yang pelaporan yang punya Ibu tadi. Yang di ya laporan studi etnografi tadi loh Bu. Ya itu aja udah nanti di share. Jadi kan itu kayaknya mewakili deh kalau misalkan yang halaman ini. Ya, yang 3 MT tadi loh. Ya yang laporan studi etnografi cepat tadi loh. Saya kira itu aja mewakili kan bab 1, 2, 3, 4, 5 dikondisikan dengan sesuai dengan keadaan wilayah dia yang tempat tinggal di KKN itu tadi. Itu udah banyak, tapi kalau yang ditampilkan di Bu Enaka tadi itu, itu sangat luas sekali. Mungkin ya nanti itu. Itu kira-kira Bu Enaka ya? Saya share yang ini tadi aja ya, ke teman-teman nanti ya. Oke. Baik teman-teman, saya akan memberikan informasi beberapa yang saya sampaikan. Kebetulan ini mumpung Anda di sini ya, khususnya untuk Seruyan, saya wilayah Seruyan nanti besok ngantarkan ke Seruyan. Yang pertama kita berangkat dari Palangkaraya tanggal 24 dari Kamis ya, pukul 6.30 kita sudah berangkat dengan naik bis 2 bis ya. Kelompok ada dibagi kelompok bis 1, ada bis 2 dan didampingi oleh beberapa DPR dan panitia. Tapi perlu Anda ketahui bahwa Anda wajib sarapan dan tidak boleh terlambat datang di kampus. Kumpulnya adalah di kampus mengenakan seragam kaos KKN apa alma mater Bu Enaka? Untuk perjalanan ini kayaknya bebas aja Bu, tapi alma mater di luar. Jadi kalau sudah di dalam bis lepas aja alma mater. Berarti dalamnya bebas tapi pakai alma mater, tapi harus pakai sepatu ya? Yo, wajib tuh. Tapi pakai topinya KKN. Topi KKN wajib dipakai. Ya. Ya, topi KKN warnanya putih ya. Kalau di Lamando sama Seruyan putih silahkan dipakai. Oke. Lalu selanjutnya jangan membawa berlebihan barang. Ya, usahakan barangnya benar-benar di minimal tapi tidak ada yang tertinggal. Ya, begitu. Yang pokok-pokok. Kemudian KTP membawa. Dan besok untuk Genos sudah jelas sama Pak Eko, ada jadwalnya itu tadi dijadwalkan. Nama-namanya itu jam berapa yang datang, tidak ada yang terlambat. Ya.
biar tidak menyusahkan panitia. Kemudian wajib sarapan, kemudian yang untuk seruyan makan siang nanti disediakan ya, sediakan sampai nanti makan malam, sampai nanti besok makan paginya. Jadi siang Jumat siang itu sudah nanti masak sendiri kalian ya. Itu ya yang utama. Kalau boleh, kalau bisa bawa KTP plus KTM ya. Jangan lupa membawa peralatan tulis ya. Bukan rekreasi, saya katakan di sini Anda adalah kuliah 4 SKS, bentuknya adalah KKN. Saya Tuh, ulangi. Pak Satgas di belakang tuh. Saya ulangi lagi, bagi perempuan yang tidak berjilbab, rambutnya tolong diikat apabila panjang. Bagi laki-laki, bintang, reston ya, kalau bisa rambutnya dirapiin ya, biar kelihatan ganteng ya. Laki-laki yang kurang rapi, silahkan rambutnya mulai sekarang dirapikan. Ya. Jadi nanti berangkat di seruyan itu 69, pulangnya juga 69. Ya. Jangan nambah ya. Ya, saya ulangi lagi, tolong yang tidak berjilbab perempuan, rambutnya benar-benar disisir rapi dan diikat. Yang laki-laki tidak ada rambut yang gondrong, ya. Pakai sepatu, alma mater, topi wajib dipakai, ya. Kemudian yang paling utama adalah pagi berangkat wajib sarapan. Karena tidak disediakan sarapan, ya sarapan sendiri. Kita berangkat pukul 6.30 agar sampai sana tidak malam, ya. Ada pertanyaan untuk pemberangkatan? Bu, izin bertanya. Ya, Mike, kenapa? Jadi ke Mandau, Bu, di apa namanya? Di lokasi di SPL otomatis kan kami ini nunggu yang dari Palapa itu kan jam 7 pagi hari Jumat ya kan, Bu? Iya. Nah, kira-kira kami ini berangkatnya kayak apa, Bu? Lokasinya? Apa nunggu diberitahukan dulu atau? Ya. Untuk Lamando karena berangkatnya dari sini adalah apa namanya itu pukul 4. Ya, tolong Anda tentunya punya kelompok kan, ya. Nanti kan tentunya ada informasi WA atau lewat DPN-nya masing-masing. Nah, itu kumpulnya di mana? Ya. Jadi sebelum sore itu terus komunikasi intens. Karena Mahedianti sudah stay di Lamanda ya? Iya, Bu. Nunggu aja, Bu. Nanti makanya komunikasi dengan kelompoknya, Komti, dan DPR-nya. DPR-nya siapa? DPR-nya siapa? Gimana, Bu? Caranya DPR-nya siapa? DPR-nya Anda siapa? DPL. Bu Indah, Bu. Ibu Indah. Nah, itu komunikasi sama Bu Indah. Komtinya tahu? Temannya satu kelompok tahu namanya? Tahu, Bu. Nah, silakan komunikasi. Kapan? Sampai di mana ini? Sampai di mana ini? Kumpulnya di mana? Kan kamu orang Lamanda tentunya tahu, ya? Seperti itu ya? Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya ulangi lagi, untuk Lamando berangkatnya pukul 16. Secara teknis nanti silakan menghubungi DPL masing-masing. Tetap Lamando satu bis ya. Berangkatnya jam 14. Waktunya sama, hari Kamis. Cuman seruyan pagi, Lamando sore. Saya ulangi lagi, besok jadwal Genos jangan sampai ada yang terlambat. Karena perawatnya sudah siap-siap di PKU ya. Silakan pakai baju bebas, tapi jangan pakai sandal ya Mas ya, pakai sepatu ya. Pakai bawa KTM ya. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Silakan teman-teman peserta KKN jika ada yang hendak ditanyakan langsung. Saya ulangi lagi, Pak Iqbal. Oke, Bu. Daftar hadir untuk kelompok seruyan 5 kelompok wajib pagi, tetap siang dilakukan ya, tetap. Jadi sudah menyiapkan untuk komite masing-masing itu daftar hadir keberangkatan.
untuk pagi, siang, sore, dan untuk malamnya tetap. Ya. Jadi sudah di print ya. Demikian pula daftar hadir untuk DPL-nya sudah disiapin ya. Semuanya. Baik untuk wilayah Seruyan ataupun Lamandau. Daftar hadir disiapkan filenya juga, tapi tanpa printnya juga. Nanti tanda pagi, mulai pagi itu Anda ngisi daftar hadir. Ya. Pastikan komtinya mengecek anak buahnya sendiri-sendiri. Kalau misalkan anak buahnya agak yang bandel, tinggal aja. Ya. Jadi jangan sampai anak buahnya tidak menurut perintahnya komti. Ya. Komtinya juga gitu. Komtinya harus bijaksana dan tegas. Ya. Untuk apa? Demi kelancaran dalam proses kegiatan KKN ini, karena ini adalah tim. Anda tim itu harus Anda menghormati pendapat teman-teman, tapi teman-temannya juga jangan sampai menyepelekan teman-temannya. Oke ya, terima kasih ya. Jelas ya teman-teman? Kalau jelas, ya, Bu. dari saya cukup dulu Pak Iqbal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Endang. Suara saya jelas ya? Kayaknya sinyal lagi jelek. Oke, tadi kita sudah dengarkan materi dari Ketua Panitia tentang pelaporan KKN skema etnografi, Bu Endang. Untuk yang namanya sistem pelaporan tadi memang ikuti sesuai ini aja ya, sesuai poin-poinnya tadi, bab 1 sampai bab berapa, sampai kesimpulan dan saran, itu diikuti karena memang tipikal orang kita nih belum bisa paham kalau nggak dikasih contoh. Jadi kalian cukup itu aja, cukup ikuti yang apa namanya sistematika pelaporan tadi. Itu aja. Bu Endang, ada lagi sebelum kita istirahat? Karena ini di jadwalnya adalah setelah ini adalah istirahat sampai pukul 12.20. Nanti kita masuk lagi pukul 12.30. Ya, jadi gini, sebelum break ini nanti teman-teman diskusi internal lah terkait 4 program di bidang keagamaan, pendidikan, seni budaya olahraga atau inovasi. Jadi apa yang dituliskan nanti kita buat draftnya masing-masing di tiap kelompok. Ada acuannya lah. Misalnya di kelompok 1 ada yang Muslim hebat bisa ngaji, misal berlagu gitu ya. Nah, bisa dituliskan di situ. Jadi yang kita tawarkan nanti prokernya itu gitu ya, di keagamaan. Kultum kah, apakah gitu ya. Ada yang bisa nari misalnya, berarti di bidang seni nanti ada kursus tari dan seterusnya. Itu. Jadi waktu 1 jam tuh silakan teman-teman tim berdiskusi dulu. Baru nanti 12.30 kita masuk mau fix. Oh iya, 12.30 nanti kita masuk ya. Ya teman-teman. Silakan Pak Iqbal diinformasikan. Oke, tadi sudah disampaikan Bu sama Bu Nurul bahwa masing-masing kelompok berdiskusi lagi. Berdiskusi lagi, kemudian baru kita melanjutkan pukul 12.30 tentang draft program kerja masing-masing kelompok di masing-masing lokasi, yang mana nanti dipandu oleh Ibu Nurul Hikmah Kartini. Oke, saya tutup sesi materi kedua ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi 12.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, nanya lagi. Ya. Silakan. Untuk pengumpulan resumennya kapan Pak terakhir? Pengumpulan besok resumen. Besok kan? Besok ya Bu, nggak Bapak? Ya. Di DPL masing-masing ya. Iyalah ke DPL. Besok ya. Besok jam 9 paling. Mm-mm. Ya.
Yaudah ketemu lagi jam 11.30 ya. Oke, kita ketemu lagi 12.30. Dikumpulkannya besok ke DPL tentang resume Bapak dari pembekalan kedua ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.